Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini. Saya dari kelas 10 EP. Saya membuat video ini karena tugas dari Bu Vita, yaitu remedial. Dan kali ini saya akan membahas bab 3, di mana bab ini membahas tentang profesi dan juga pekerjaan. Pekerjaan adalah sebuah pencaharian yang dijadikan pokok kehidupan atau sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Nah, untuk profesi ini adalah sebuah kegiatan yang dilandasi pendidikan lebih lanjut. Jadi dia harus menjalani sebuah pendidikan lebih lanjut untuk mendapatkan profesi tersebut. Nah, apa aja sih karakteristik dalam profesi? Yang pertama, yang pasti dia harus memiliki keahlian khusus. Yang kedua, dia mempunyai organisasi untuk mewadahi profesi tersebut. Dan yang ketiga, dia memiliki izin untuk menjalani pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada profesional. Profesional apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional ini bersangkutan dengan profesi, di mana dia harus memiliki keahlian khusus untuk menjalani pekerjaan tersebut. Nah, ini ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan citra atau image profesi. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Yang ketiga, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Dan yang terakhir, berkeinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Contoh perilaku profesional di sini ada seorang dokter yang sedang mendiskusikan hasil ronsen agar sesuai dengan SOP. Selanjutnya ada etika profesi. Etika merupakan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku manusia. Apa kaitannya etika dengan profesi? Jadi etika ini dapat menjadi aturan atau panduan seorang pegawai dalam melakukan pekerjaan supaya terciptanya keteraturan. Selanjutnya ada dasar atau prinsip dari etika profesi. Yang pertama ada prinsip standar teknis, prinsip kerahasiaan, prinsip kompetensi, prinsip kepentingan publik, prinsip tanggung jawab, prinsip objektivitas, prinsip integritas, dan yang terakhir ada prinsip perilaku profesional. Selanjutnya ada kode etik profesi. Kode etik ini adalah norma atau asas yang diberikan kepada suatu kelompok sebagai landasan tingkah laku. Kaitannya dengan profesi, kode etik ini bisa menjadi standar aktivitas anggotanya ketika berkegiatan di kantor supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apa sih tujuan kode etik ini dibuat? Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, meningkatkan mutu profesi. Yang ketiga, meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keempat, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang kelima, menentukan standar berperilaku setiap anggota profesi. Yang keenam, mengutamakan layanan bukan keuntungan pribadi. Selanjutnya kita akan membahas wirausaha. Wirausaha apa sih? Wirausaha ini merupakan orang yang berbakat dalam menciptakan produk baru, menentukan cara produksinya, lalu juga dia yang mengatur permodalan produk ini. Apa saja sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha? Yang pertama, memiliki motivasi untuk sukses. Yang kedua, memiliki komitmen dan kesabaran. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan pemimpin. Nah, selanjutnya kita memiliki tipe-tipe wirausaha. Yang pertama ada wirausaha penemu. Wirausaha penemu ini merupakan wirausaha di mana dia menciptakan produk baru dan menghadirkan produk yang lebih unik dari produk yang sebelumnya. Contohnya di sini ada pengemudi transportasi online atau bisa kita sebut sebagai Gojek, di mana dia ini merupakan suatu penemuan baru dari sebuah ojek online. Yang kedua ada wirausaha pemburu atau hustler. Wirausaha ini biasanya memiliki tujuan supaya usahanya ini bisa lebih besar di masa depan. Nah, wirausaha jenis ini
dia akan rela menyingkirkan segala rintangan yang mengganggu bisnis mereka. Tetapi mereka memiliki kelebihan, yaitu biasanya mereka ini memiliki semangat yang tinggi dan juga tidak mudah menyerah. Yang ketiga ada wirausaha peniru. Dari namanya sendiri, wirausaha ini memang biasanya meniru produk lain, tetapi dia biasanya akan mengembangkan produk yang sudah ada ini supaya menjadi lebih baru gitu. Dia menciptakan produk yang sama tetapi dengan gaya yang berbeda, tetapi produk yang dihasilkan ini tidak sama persis dengan yang sebelumnya. Yang keempat ada wirausaha peneliti. Wirausaha peneliti ini adalah wirausaha yang akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang untuk bisnis mereka, karena mereka yakin persiapan yang matang ini akan menghasilkan peluang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada wirausaha pembeli. Nah, untuk wirausaha pembeli ini cocok sekali dengan orang-orang yang memiliki modal yang tinggi. Jadi dia hanya akan membeli sebuah brand, lalu dia akan menjalankan bisnis tersebut. Jadi dia tidak perlu repot-repot untuk memikirkan apa yang akan dia jual. Nah, fungsi wirausaha secara mikro ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai penemu atau inovator dan juga sebagai perencana atau planner. Untuk fungsi wirausaha sebagai makro, di sini terbagi menjadi 4, yaitu menciptakan kesejahteraan, menciptakan kesempatan kerja, pemerataan kekayaan, dan yang terakhir membantu pertumbuhan ekonomi negara. Nah, untuk menjadi wirausaha, apa saja sih proses yang harus kita lalui? Yang pertama, identifikasi dan evaluasi peluang yang sudah ada. Yang kedua, kembangkan rencana bisnis kalian. Yang ketiga, siapkan sumber daya yang diperlukan untuk bisnis. Terus, yang terakhir, laksanakan manajemen usaha. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, kalian ini tidak mampu untuk mengelola keuangan. Lalu, mungkin bisa jadi karena letak bisnis kalian ini tidak strategis dan juga lemahnya strategi dalam berbisnis. Nah, berikut ini adalah pekerjaan di bidang manajemen atau layanan bisnis. Di sini ada resepsionis, sekretaris, staf administrasi, master of ceremony atau MC, terus ada customer service dan manajemen kantor. Baik, sekian penjelasan bab 3 dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.